Jemaat, ibadah jam 5, pesta jam 5. Pilih. Ibadah jam 5, pesta jam 5. Pilih. Pilih. Pilih pesta juga tidak apa-apa. Jangan terlalu rohani-rohani juga. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami berdoa, Tuhan memberkati semua jemaat, baik yang ada di sini atau yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda, pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian pembacaan Alkitab untuk kita, kepada saya diberikan bagian ini. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita buka Alkitab 2 Korintus 5 ayat 17. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh ini dia tidak buka juga amin. Ini bahaya ini. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Hanya satu ayat, mari kita membaca bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Saya izin saya turun di situ saja. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Kristus. Ada 4 kata yang penting di situ, di paling awal untuk kita pahami. Berapa kata? 4 kalau pakai bahasa Indonesia? 4. Pakai bahasa Pelopo? Pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa roh? Ada 4 kata di awal. Yang pertama Kristus. Sama-sama, 1, 2, 3. Kristus itu raja. Sama-sama, 1, 2, 3. Raja itu memerintah. Sama-sama. Tapi ada banyak rakyat tidak ikut perintah raja. Betul? Di Gepil ada, Via Dolorosa sini ada. Dia ada ikut ibadah ini. Dia yang pakai baju warna apa dia itu? Kristus itu raja. Raja itu memerintah. Berarti ada orang yang dia perintah, tapi banyak rakyat tidak ikut perintah. Nah itu yang harus dibaharui itu dia hidup. Yang kedua, bangkit. Sama-sama, 1, 2, 3. Bangkit berarti hidup kembali. Sama-sama, 1, 2, 3. Bangkit itu beda dengan sadar. Bangkit itu beda dengan, kalau sadar berarti tadi-tadinya dia semaput. Kalau bangkit berarti tadi-tadinya dia mati. Benar-benar mati. Makanya kemudian waktu hidup kembali namanya bangkit. Namanya itu pengakuan iman itu. Yesus itu mati, benar-benar mati. Baru kemudian dia bangkit. Dia bukan semaput. Amin ya? Kata yang ketiga, membarui. Sama-sama, 1, 2, 3.
Membarui artinya memperbaiki sama-sama. Merenovasi. Membuat menjadi baik. Kata yang keempat, yaitu kemanusia. Sama-sama 1, 2, 3. Kemanusiaan itu cara pandang tentang manusia. Kemanusiaan itu apa? Tentang kita, tentang orang lain, sikap terhadap kemanusiaan. Jadi tema itu sesungguhnya, dia pun pengertian singkat adalah raja yang bangkit itu ingin memperbaiki cara pandang kita tentang manusia. Cara pandang kita tentang, berarti kemanusiaan kita ini ada rusak, bukan rumah. Kemanusiaan kita ini ada makanya harus orang tanya pendeta, kemanusiaan rusak itu karena apa? DOSA, dibaca. Pengertian dosa di Taman Eden itu gampang saja. Dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Tuhan bilang, semua tanaman di taman ini boleh kau makan buahnya. Yang itu jangan. Waktu mereka melangkah melewati batas itu, namanya di sini ada yang biasa melangkah melewati batas. Batas apa? Kira-kira begitu. Baik. Lalu kita baca pembacaan dari apa tadi? Alkitab bagian mana itu? Pasal, ayat. Karena hanya ada satu ayat, saya ingin pilih ayat itu mungkin 3 bagian untuk kita mengerti dulu bagian-bagian itu, dan kita mengerti di bagian mana Tuhan membaharui kita nanti di bagian terakhir. Pertama, siapa yang di dalam Kristus? Sama-sama 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan di dalam Kristus? Yang dimaksud dengan di dalam Kristus itu adalah, yang dimaksud dengan di dalam Kristus adalah menyatu dengan Kristus. Sama-sama 1, 2, 3. Menyatu itu sama dengan melekat. Sama-sama 1, 2, 3. Sama dengan menempel. Sama dengan apa? Menempel kuat-kuat. Tidak gampang terlepas. Amin. Saya mau tanya, jemaat. Di sini jemaat 10. Jemaat. Yang orang-orang di sini menyatu dengan Kristus, menempel, tidak gampang terlepas. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan luar biasa. Orang-orang di Gepil Via Dolorosa ini rajin-rajin gereja semua ini, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Gereja jam 5 ada yang datang jam 3. Tepuk tangan dulu. Ini tempat penuh semua. Tepuk tangan lagi. Pertanyaan terakhir, tiap minggu begini? Tiap minggu begini? Nah, itu yang namanya melekat. Ada orang ini pemalas gereja. Betul? Di Gepil ada. Kasat mata ini kelihatan yang paling banyak hadir ini mama-mama, betul? Ini mama janda semua? Oh tidak. Mana suami? Mana suami? Oh bagus, bagus. Bagus juga gitu. Ada jemaat ini yang 1 tahun itu dia gereja 2 kali. Natal dan Tahun Baru tidak mungkin, karena 31 Desember dia sumabok sampai tanggal 3. Bagaimana dia ikut? Mungkin. Natal dan Pas. Makanya dia pun nama jemaat Napas. Natal dan, karena Natal sekali, Paskah sekali, singkatannya tambah panjang. Napas 1-1. Kalau Napas mulai 1-1, itu tiba-tiba ingat ibadah itu. Di Makassar ada, di Gepil, Via Dolorosa, dia termasuk majelis juga. Majelis juga ada. Sektor mana itu, sektor mana?
Jemaat, menyatu dengan Kristus itu ada syarat. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Kenapa menjaga kekudusan menjadi penting? Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah, kalau kudus itu sama dengan terang, tidak kudus sama dengan gelap, maka yang terang itu tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Tidak dapat. Jemaat, kalau orang di terang bisa lihat orang di gelap? Bisa kok tidak? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah di terang dia kembali ke gelap? Padahal sudah terang ini, dia kembali ke orang yang diterang dan kembali ke gelap itu karena dia suka begini, dia suka begini. Orang Manado bilang bahoba, orang Kupang bilang maloi, orang Pelopo bilang apa? Kalau dia sudah begini, sedikitlah dia begini. Di sini ada yang suka mengintip sembarang. Ada di sini. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Ya. Baik. Anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Anak muda. Terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin terang? Amin. Yes. Mantap. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Di sini ada yang biasa pacaran di gelap-gelap. Dia ada ikut ibadah. Tunjuk itu manusia itu, tunjuk dia itu. Rahasia negara apa? Nah, rahasia apa yang harus dibicarakan di dalam kegelapan malam yang gelap itu? Jemaat, saudara mungkin paling aktif, paling rajin gereja, semua kegiatan hadir. Saudara menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Pendeta Yandi berkhotbah setiap hari, menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Saudara mungkin majelis 4 periode, menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Ini pemain musik orang bagus kok tidak? Mantap kok tidak? Menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Tapi orang bagus, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Saya paling marah itu pemain musik yang dia main musik pas kita khotbah dia bermain handphone di sana. Baru pas tugas dia datang kembali di sini. Menjengkelkan. Yang menyanyi tadi bagus kok tidak? Mantap kok tidak? Menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Amin. Jemaat, saudara mungkin paling setia rajin gereja, paling setia ikut ibadah, bahkan mungkin saudara disebut maha hadir. Semua ibadah ikut, Senin ikut, Sabtu ikut, Minggu ikut, Selasa. Yang lansia dia ikut, yang remaja ikut, pemuda ikut, sekolah ikut, semua menyatu dengan Tuhan. Belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Amin. Orang yang tidak menjaga kekudusan tapi aktif di pelayanan, dia hanya sekedar aktivis pelayanan. Aktivis itu sibuk menjawab jadwal-jadwal, sibuk dengan jadwal-jadwal, tapi dia tidak sibuk melayani Tuhan. Dia tidak sibuk melayani Tuhan, dia melayani jadwal-jadwal. Ada begitu di sini. Jemaah,
menyatu dengan Tuhan. Saya mau minta siapa ya bantu. Kakak, izin bantu saya di sini. Mari. Ya. Mari. Mantap. Baik, ini anggap saja. Sama-sama 1 2 3. Anggap saja. Tidak usah bawa di hati, ini hanya anggap saja. Jelas? Anggap saja ini tangan Tuhan dan ini tangan orang berdosa. Ini anggap saja. Lantas yang tangan orang berdosa ini, dia akan menyatu dan dia pegang tangan Tuhan. Kuat, tambah kuat, lebih kuat. Enggak apa-apa, kuat. Tahan. Sekarang kita tanya, pegang sekuat ini bisa bertahan berapa lama? 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? Bisa. 1 jam bisa? Bisa. 2 hari bisa? Kalau ada makanan, 7 tahun? tidak bisa. Seumur hidup? Tidak bisa. Makin kuat dia pegang, makin cepat dia lepaskan. Lalu bagaimana supaya dia tetap menyatu? Dia harus membiarkan tangan Tuhan pegang dia. Supaya sebagai manusia kadang-kadang dia punya jari-jari seperti mau terlepas. Tangan Tuhan tetap akan memegang dia kuat-kuat. Tuhan memberkati. Tak ku tahu kan hari esok, namun kita ada di situ pun karena dia melekat dengan kita. Amin. Makanya kita mau melakukan apa-apa, kita tahu bahwa ada jemaat. Orang mungkin tidak lihat kita, tapi anak sekolah minggu, mantap, tepuk tangan dulu. Anak sekolah minggu, dorang menyanyi lagu yang baik ini sambil tepuk tangan. Hati-hati gunakan. Sudah. Kalau tahu lagu ini sampai rumah menyanyi, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena di mana kita ada, Tuhan ada lihat. Sekalipun manusia, sekalipun istri tidak, sekalipun suami, sekalipun orang tua, mata Tuhan tidak tahu ini lagu. Tidak tahu. Ulang, mata Tuhan apa yang baik, apa yang jahat, ini lagu agama dong tidak tahu. Tapi kalau lagu tabola Bali hafal. Susah sekali. Nama siapa? Yo, Evan. Lu kenal Veronica kok?
Gitu. Jemaat, kenapa harus kita bilang menyatu dengan Tuhan? Saya mau tanya, di sini ada katekisasi. Ada orang itu yang dia mau baptis, sidi, nikah 1 hari. Ada yang bangga, Pak Pendeta, saya dulu baptis, sidi, dan nikah 1 hari. Saya dalam hati bangga, kenapa tidak tambah dengan pemakaman? Supaya baptis, sidi, nikah, pemakaman langsung, supaya dia bawa semua. Itu tidak melekat dengan Tuhan. Orang yang tidak melekat dengan Tuhan itu sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit dia tersinggung, mau keluar bikin gepil sendiri di situ, di sebelah di situ. Ini tepuk tangan apa? Kalau orang melekat dengan Tuhan itu, aduh, itu bagaimanapun menyatu kan, sulit dilepaskan. Dia tak pernah, tidak tahu lagu ini, menjengkel. Itu lagu lah, dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah. Sudah tidak usah nanti carilah. Walau badai menderu gelombang, dia tidak pernah lepaskan tanganku. Itu pertama. Jadi orang yang tinggal di dalam Kristus, satu, dia melekat dengan. Kedua, yang tinggal di dalam Kristus itu, dia tahu, dia kenal Tuhan, perintah-perintahnya dia tahu, dan dia ikuti perintah-perintah itu. Amin. Dia kenal Tuhan. Amin. Ada orang yang tidak kenal Tuhan, dia salah kenal Tuhan. Dia kira dia kenal Tuhan, padahal dia tidak kenal. Kalau saudara cari Tuhan, jangan sekedar hanya untuk dapat kesembuhan dari penyakit. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dia buat. Dia bisa buat atau tidak? Tapi dia datang bukan untuk itu. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa mabok itu mabok dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk dekat kipas angin pulang pilek. Jadi kalau cari Tuhan hanya sekedar hanya untuk sembuh, kita salah kenal Tuhan. Cari Tuhan jangan sekedar hanya untuk dapat kekayaan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Sekalipun bisa dia buat. Tuhan bisa bikin orang jadi kaya atau tidak? Tapi bukan itu tujuannya. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor kaya-kaya semua. Dorang punya rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal dalam rumah, dorang tinggal di penjara sana. Tapi kaya-kaya itu. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit garam habis. Sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu gereja, saya pakai tanya di yang jual, boleh bayar 6 kali? Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Makanya kalimat Tuhan Yesus dari penting, cari Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Itu cari Tuhan itu dulu. Nah, tahu, mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mau mengerti? Kok tidak pernah baca Alkitab? Jemaat, coba ini yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu angkat tangan. Terima kasih, turun tangan. Saya tanya di banyak tempat, kurang dari 1% yang baca kasih habis Alkitab. Jemaat, yang sudah baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Apalagi jemaah, tanpa cinta saudara tidak akan membaca selesai satu Alkitab. Alkitab itu hanya bisa kita selesaikan dengan CIN, dibaca.
Kok begitu? Iya, dengar. 2 minggu itu cepat atau lama? 2 minggu cepat atau lama? Lama atau cepat? Cepat atau lama? Kalau pacaran 2 minggu cepat atau lama? Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lama? Jadi yang benar 2 minggu termasuk cepat atau lama? Alkitab yang tebal itu kalau satu hari kita baca 4 sampai 8 pasal, 4 sampai 8 pasal, 4 bulan kita baca selesai satu Alkitab. Berapa bulan? 4 bulan cepat atau lama? Lama atau cepat? Kalau hidup hanya 4 bulan cepat atau lama? Cepat. Kalau perut sakit 4 bulan cepat atau lama? Jadi yang benar 4 bulan cepat atau lama? Ya tergantung. Kalau hidup diisi dengan cinta, perhatian, kasih sayang, hari-hari hidup ini terasa terlalu cepat. Tapi kalau hidup diisi dengan iri hati, emosi, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hari-hari hidup ini terasa terlalu lama. Jemaat, ada yang susah tidur malam? Ada? Yang tidur jam 2 bangun setengah 4? Ada? Dokter ada ngomong apa itu ikut, tapi tambah 2 ini, tambah 2 ini, tambah 2 ini. Kalau tanpa cinta, coba kalau tidak bisa tidur, coba baca Alkitab. Biar dia mata ada begini. Kejadian 1 ayat. Pernah alami? Kejadian 1 ayat. Kalau tidak ada cinta tidak bisa. Anak muda, pernah WA sampai jam 3 subuh? Kenapa mau WA sampai jam 3 subuh? Karena makanya mata begini. Kalau tidak ada cinta, kejadian 1 ayat. Wah. Kedua, coba masuk gereja, coba ikut gereja. Biar mantap, tidur bagus, datang gereja kopi 2 gelas. Kalau tidak ada cinta, pendeta baru bilang, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang hanya dengan cinta bisa baca Alkitab. Ini bagus ini jemaat. Anak sekolah minggu ajar kita lagu yang sederhana ini, tapi sangat kuat pesannya. Sambil tepuk tangan kita menyanyi, baca kitab jemaat. Jadi baca Alkitab. Yang sudah baca saja belum tentu dia melakukan. Kalau sudah baca, mereka yang tinggal di dalam Tuhan melakukan. Saudara baca Yohanes pasal 14. Baca yang berhenti di ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lanjutkan. Ayat 12 bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Ini semua percaya kepada Tuhan Yesus. Pada suatu hari Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap, supaya kalau nanti ada yang berzina di sini urus pakai cara Yesus. Orang-orang bawa kepada Yesus, hukum setempat bilang angkat batu, lempar, kasih mati itu orang. Ada yang lempar, ada yang lempar. Yesus tanya, dorang di mana? Dorang sudah pulang Bapak. Yesus lanjutkan, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat engkau pergilah jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa, tetapi kepada perempuan pendosa ini Tuhan Yesus beri kesempatan baru, bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Jemaat, saya mau tanya bapak-bapak, satu saat ketahuan istri selingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bisa urus pakai cara Yesus?
Cari istri terus bilang, ibu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ibu-ibu, satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus. Cari suami terus bilang, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti bapak bilang, puji Tuhan. Jadi tahu dan melakukan, bukan hanya tahu. Jemaat, ada orang dalam gereja ini baca habis Alkitab hanya sekedar tahu, tapi dia punya hidup tidak seturut dengan apa yang Alkitab bilang. Betul? Ada di sini. Majelis atau jemaat? Majelis jemaat. Baca Alkitab. Termasuk doa. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada orang yang paling cerewet, satu Makassar ini dia paling cerewet. Paling cerewet, tapi jangan coba-coba suruh dia doa. Dia ngomong paling banyak, tapi kalau kita bilang, Bapak, sebentar Bapak doa, maka kau sembarang saja. Ada begitu di sini. Tunjuk gitu. Kenapa orang tidak berdoa, tidak mau berdoa? Ada kaum bapak itu yang dia ikut. Dia bilang, saya pergi ibadah kaum bapak, tapi jangan suruh saya buat apa-apa. Ada begitu juga di sini. Siapa punya suami itu? Jemaah, doa itu relasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Doa bukan kata-kata. Kenapa orang malas berdoa, orang takut berdoa? Karena dia pusing memikirkan kata-kata. Padahal doa itu relasi, bukan kata-kata. Kalau doa hanya kata-kata, kita bisa berkata-kata dengan barang yang tidak kenal kita. Contoh, jemaat, pernah kok tidak satu saat saudara telepon begini, tiba-tiba ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Itu perempuan, dia jual kapurung di Pelopo. Kita mau pergi ke bandara, kita mau pergi ke mall di Panakukang kah di mana, baru dengan mobil pas sampai tiba-tiba ada perempuan bilang, tempelkan kartu Anda. Uang sudah keluar, baru dia bilang, terima kasih, menjengkel. Doa bukan kata-kata. Jemaat, kalau saya dan Pak Hen, kami dua punya relasi, kami punya hubungan, saya jalan kaki, Pak Hen naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya minta Pak Hen berhenti, tanpa saya minta. Dia akan bilang, pendeta, naik. Karena kami punya relasi. Tapi kalau kami tidak ada relasi, kami tidak punya hubungan, saya jalan kaki, Pak Hen naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti, tapi dia tanya, ojek Pak? Doa relasi. Amin. Jemaah, menurut saudara saya kenal sapu istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Oleh karena kami dua saling kenal, kami dua punya relasi, maka cara saya meminta kepadanya, kata-kata menjadi ringan. Saya mau minta teh di sapu istri, saya bilang, Mama, bikin teh dulu sayang, gelas kecil saja, jangan banyak gula ya, Papa takut sakit gula. Sudah, kan cara minta begitu. Tidak mungkin mau minta teh di sapu istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, Papa takut sakit gula. Itu habis bicara istri bilang, Papa sehat. Kekuatan doa bukan pada waktu kita berteriak. Banyak orang sungguh-sungguh berteriak, banyak orang sungguh-sungguh menangis. Tapi kekuatan doa tidak pada teriakan dan tidak pada tangisan. Kekuatan doa ada pada kesungguhan, sungguh-sungguh menyerahkan beban. Ibu Profiji kasih kembali. Banyak orang sungguh-sungguh menangis, tapi tidak sungguh-sungguh melepaskan beban untuk Tuhan aku. Nah itu, jemaat, ada orang bilang, saya bilang, Pak Pendeta, saya ini berdoa sampai berhenti kan? Karena kita berdoa mencari apa yang kita mau.
bukan mencari apa yang Tuhan mau. Banyak orang berdoa mencari yang dia mau, akhirnya dia kerja hanya pindah gereja. Ini minggu di sini, minggu depan di gereja satu, tulah di situ. Dia mati, kita pusing, ini mana yang mau kubur ini. Ada juga di jemaat. Jadi yang tinggal di dalam Tuhan itu tahu, mengenal, punya relasi, melakukan kehendak Tuhan. Siapa yang tinggal di dalam Kristus? Melekat, tahu firman, melakukan. Tapi yang ketiga, yang tinggal di dalam Kristus itu berdua. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jemaat, kekristenan itu bertingkat-tingkat. Kekristenan itu ada 3 tingkat dari kekristenan. Berapa tingkat? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Pelopo? Pakai bahasa Mandarin? Ada 3 tingkatan dalam kekristenan. 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Untuk agama dia sudah lama beragama dari dulu. Untuk baptis dia sudah ikut orang sudah baptis ulang 7 kali. Beriman belum tentu. Kenapa? Di Indonesia agama diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Di KTP harus tulis agama. Mau jadi polisi harus ada agama. Mau jadi tentara harus ada agama. Mau jadi dokter harus ada agama. Mau jadi pendeta harus ada agama. Semua orang menjadi beragama, belum tentu beriman. Belum tentu beriman. Bagaimana menjelaskan? Contoh, ada yang biasa bawa mobil sendiri pulang ke Pelopo, ke Masamba, ke Lutim, ada. Bawa mobil sendiri ada. Tabrak ayam lewat, tabrak babi lewat, tabrak burung lewat, tabrak kucing lewat, lewat, lewat. Apa? Bayangkan, beragama bertahun-tahun ini, tabrak kucing saja takut, pulang baju dihudu-hudu. Jemaat, kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat uang. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng pasti kaya raya. Karena itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu, jemaat, Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Sama-sama, 1, 2, 3. Kerja, bukan bagatal, kerja supaya dapat berkat. Masa ya? Pendeta Yandi bawa materi di banyak tempat di Indonesia. Pas mau habis, dia bilang, Pak Pendeta Yandi, boleh turun foto-foto? Boleh, boleh. Pas mau foto, ada yang bilang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Foto 3 orang nanti yang mana yang mati? Yang mana? Yang mana? Izin Bapak, izin. Foto 3 orang nanti yang tengah mati, berarti mau bunuh Bapak, tinggal foto. Bayangkan. Ini agama bagaimana ini? Jemaat, kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dengan setan bakal takut? Yang benar, kita yang takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Yakin? Awas dia dengar. Banyak saudara, orang merasa setan takut dia. Kenapa?
Firman Tuhan memang begini, doa orang percaya di dalam Tuhan itu seperti panah-panah api yang tembak itu roh-roh jahat. Tapi di banyak daerah ada ibu-ibu hamil keluar malam, dorang tidak berdoa. Dorang taruh paku 10 cm di sini. Ada kan? Apa tidak ada? Betul. Di Lutim, di sini taruh paku, gunting, sisir besi. Sebenarnya itu kepala atau toko bangunan gitu. Hei, aneh kita pun hidup ini. Beragama tapi tidak ada iman. Kedua, kelas 2, ini lebih bagus. Bertobat tapi tidak melakukan. Sama-sama, 1, 2, 3. Bukan. Bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Untuk bertobat dia sudah bertobat. Untuk mabuk sudah tidak mabuk. Untuk judi sudah tidak. Pukul istri sudah tidak. Ini tipu istri sudah tidak. Tapi karena tidak pernah berbuah, dia hanya berbicara tentang masa lalu. Kami dulu waktu tahun 1970, bangun sedikit waktu tahun 1970, waktu tahun 1900, satu saat dia baru mau bangun, orang bilang 1970 telah bangun. Bertobat tapi tidak berbuah, itu dia bicara tentang masa lalu. Padahal masa lalu tidak bisa dirubah. Masa depan yang kita mau rancang sekarang. Berjalan dengan Tuhan itu berjalan menuju masa depan. Jemaat, Tuhan cipta kita ini, dia kasih kita pandangan ke depan dengan leher yang sedikit dan turun untuk sesekali begini, sesekali begini. Bukan tiap hari mau begini, dia akan begini. Visioner. Di sini ada yang sedikit-sedikit tahun 1970. Tingkatan yang paling tinggi adalah, ini yang tertinggi adalah berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Jemaah, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang, susah itu tidak ada jawaban. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Gampang. Teori tentang berbuah itu begini. Ranting yang melekat kepada pohon, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Terima kasih. Ranting yang melekat pada pohon, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak melekat pada Tuhan. Akhirnya buahnya ada, tapi buah plastik. Pernah lihat pisang plastik? Jeruk plastik? Advokat plastik? Enak? Oh, pernah rasa? Anak sekolah minggu saja tahu. Anak sekolah minggu saja tahu. Anak sekolah minggu. Yes, Yesus pokok. Tinggal Yesus tinggallah di dalam. Lebih kuat. Yesus tinggallah di dalam. Pasti apa? Pastilah. Pasti apa? Akan apa? Anak kelas 4 SD saja tahu, di satu tanaman, bagian tanaman yang mencari makanan namanya akar. Setelah dapat dari akar, dia kirim ke daun. Melalui di daun ada proses apa? Self-sintesis. Proses apa? Nanti baru dikirim ke situ, buah keluar dengan sendirinya. Jemaat, tahu mangga?
Pohon mangga tahu? Pernah lihat? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang lu paksa pohon mangga berbuah? Buah kultigu. Ranting yang melekat, buah keluar dengan sendiri. Nah, kita tidak melakukan itu. Melekat. Jadi serius itu. Saudara lihat, yang begini nih yang dia mau perbaharui. Nanti sebentar saya bicara tentang kemanusiaan. Tapi pastikan dulu bahwa yang mau diperbarui itu dia melekat dengan Tuhan. Yang melekat, yang tinggal di dalam dia, melekat. Tahu perintah Tuhan, melakukannya, kenal dia. Dan yang ketiga itu, berbuah. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, dalam pembacaan tadi. Dia kasih tahu. Ia adalah ciptaan baru. Sama-sama, 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan ciptaan baru? Yang dimaksud dengan ciptaan baru adalah dia adalah orang yang sudah ditebus. Dia adalah orang yang sudah ditebus. Dia berdosa, tapi sekarang dia telah mengalami penebusan. Dan surga menjadi miliknya. Tebus. Angkat tangan yang tidak berdosa. Jemaat. Orang-orang yang aktif di dunia pekabaran Injil suka pakai ilustrasi ini. Dia bilang begini, dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul? Satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Bisa atau tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Terus orang pekabaran Injil bilang begini, anggaplah satu hari itu kita langgar kehendak Allah 3 kali. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Berarti ada berapa? Kalau 1 hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari. 90. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080, taruhlah 1000. 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Sekarang coba masing-masing kalikan itu dengan umurnya. Pendeta Yandi umur 49 tahun kali 1000 kali 1000 49.000. Dengan 49.000 itu pendeta Yandi bisa masuk surga. Masuk. Izin Pak Pendeta Abraham usia berapa? 54 kali 1000 bisa masuk surga. Itu jangan tanya di yang 70 ke atas. Ngeri. Itu 1 hari 3. Apalagi kalau 1 hari tidak bisa dihitung. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk datang menebus kita. Tapi oleh karena cintanya yang besar, dia berinisiatif datang dan menyelamatkan saya dan saudara. Hidup baru ada di. Amin. Seluruh perbuatan baik kita hanyalah sebuah ungkapan syukur. Jadi kalau suruh pelayan itu jangan datang, karena itu ungkapan syukur kita. Amin. Karena kita tidak mungkin selamat. Nah, kita adalah ciptaan baru supaya orang tanya, Pendeta Yandi, yo, kau yakin masuk surga? Yakin dong. Kenapa kau yakin? Karena ada orang dalam di surga. Siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Coba. Sudah ada orang dalam di surga. Dia ada naik di surga itu. Yang kita rayakan itu. Dia pergi setiap tempat. Dalam ruh.
Terlalu tinggi, sudah. Sudah. Supaya, jemaat, mau masuk perusahaan satu di Makassar sini saja pakai orang dalam. Apalagi mau masuk surga. Ada orang dalam. Siapa namanya? Namanya siapa namanya? Namanya Yesus. Lebih kuat. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Jemaat, siapa Presiden Republik Indonesia? Tahu dari mana? Saudara tahu dari mana yang Presiden Republik Indonesia ini Prabowo? Saudara tahu dari mana? Radio, televisi, koran, Google. Saudara baca dia punya biografi semua. Setelah saudara sudah tahu itu semua, hari ini pergi ke Istana Negara. Prabowo terima? Ini kita sudah tahu ini, dia presiden. Bahkan kita yang pilih dia ini, tapi dia terima. Saya sampai pas pampres tanya, siapa? Saya Menobe. Dari mana? Kupang. Datang untuk pulang. Saya mau tanya, Prabowo punya anak, kalau pergi ke Istana Negara, diinterogasi begitu seperti saya? Lalu kenapa saya diinterogasi? Kenapa saya diinterogasi? Karena apa? Saya tahu tentang dia, tapi saya tidak punya relasi dengan dia. Dia punya anak, bukan sekedar tahu, tapi punya relasi. Berdasarkan itu dia panggil, ya Abah. Ciptaan baru. Ini kita tanya, majelis, iya, sektor apa? Gabungan. Yakin masuk surga? Aduh, enggak tahu ini gitu. Berarti ini bukan ciptaan baru ini. Ciptaan baru, dia tahu dia sudah ditebus. Kalau dia sudah ditebus, ingat itu kisah yang ada orang berutang. Dia datang, dia tidak mampu membayar. Yang kasih utang itu dia bilang, pergilah, pergi sudah, saya sudah bebaskan kau. Dia ketemu saudaranya yang berutang, dia tuntut berkali-kali lipat. Manusia apa itu? Dia tebus kita. Kita juga belajar mengampuni, kan kita sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Dia tebus bukan main-main, kasih yang besar itu. Bukan dengan barang
langsung ditebus itu begitu. Jangan simpan orang lain pun kesalahan. Baru omong di grup majelis. Tidak boleh. Ada yang dia tidak datang ke gereja ini, dia hanya untuk mau tersinggung dengan orang status. Padahal tidak sebut dia pun nama ini. Menjengkelkan. Kalimat ketiga. Kalimat ketiga karena punya kaitan sekali yang kedua, dia bilang begini. Yang lama sudah berlalu, yang sudah ulang 1, 2, 3. Yang lama, yang ku telah mati. Yang lama itu berkaitan dengan kehidupan dalam daging. Sama-sama 1, 2, 3. Kehidupan. Yang baru adalah kehidupan di dalam roh. Sama-sama. Yang baru ialah dia tidak sekedar memuaskan keinginan-keinginan jasmani, tapi dia tahu bahwa roh itu ya. Rohmu yang sudah nanti bernyanyi cukup. Jemaat, ingat dalam hidup ini jangan hanya cari yang jasmani saja, tolong urus yang rohani juga. Ibu-ibu yang datang tidak bawa suami itu kasih tahu bapak ada kerja-kerja, tapi jangan lupa yang rohani punya. Kenapa? Karena yang daging, yang material, yang jasmani, dia pakai masa waktu untuk kadaluarsa. Ini barang saudara sudah dengar, tapi saya mau omong ulang. Jemaat, sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik tidak penting lagi dalam hidup. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa lagi. Waktu kita masih 20-30 itu terasa kinclong. Sudah 50 meleleh ini pipi, meleleh. Biar kita mau bagaimana? Sapu taman kami masih SMA. Dia tato Guns N' Roses punya lambang di sini, yang ada pangku kaki begitu tuh. Woi bagus, tinta bagus, kulit bagus, kontras dapat. Wih, bagus. Itu umur 17 itu. Belum 50, baru umur 43 tahun dia sakit. Kami pergi lihat dia itu, saya juga sedih itu. Saya sedih. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah itu dia. Berubah. Mungkin dia tato naga. 50 ulat bulu. Mungkin dia tato bunga mawar merah. Sudah 50 bunga pepaya. Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya, ibu seumur berapa? Terus dia bilang, ibu bilang 50. Dia sengaja kaget, 50? Seperti baru 35. Jangan percaya, jangan. Masa 50 sama dengan 35? Nah yang 15 di mana? Ibu kalau jalan yang ibu punya anak, ada yang tanya, ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini saya punya anak gadis yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak gadis? Kelihatan kakak adik. Jangan percaya, jangan percaya.
Masa mama dengan anak seperti kakak adik? Mama dengan anak kalau seperti kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak nona itu muka terlalu tua. Jadi dengan mamanya itu beda tipis. Atau kemungkinan kedua, dia punya mama itu menikah terlalu muda. Mungkin baru umur 5 tahun sudah nikah. Yang jasmani itu aduh akan selesai. Umur 60 tahun ada jabatan, tidak ada jabatan sama saja. Pensiun itu. Rata-rata ASN, TNI, Polri, pendeta, pegawai-pegawai perusahaan itu pensiun di sekitar umur 60. Kita masih aktif itu, kita datang orang bisa bilang siap laksanakan lanjutkan hormat. Aktif. Kita pensiun ini anak kecil yang baru wisuda 3 bulan lalu lihat kita, dia hanya bilang, Pak Tua, asam urat aman kau. Jemaat umur 70 tahun rumah besar atau rumah kecil sama saja, apalagi rumah tingkat. Pakai tongkat mau naik lantai 2 jalan begini tidak. Sudah umur 80 tahun, bahkan kaya atau miskin pun tidak penting. Tidak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, jantung, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, nyam. Kita tidak kunyah, kita hanya molsam. Sudah habis dia rasa. Jangan yang jasmani saja, jangan yang seumur berapa? Macam 30. Jadi yang hanya memenuhi keinginan daging, tolong. Latihan jasmani itu baik, tapi terbatas gunanya. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup sekarang maupun untuk kehidupan di zaman yang akan datang. Cari apa? Itu baru mantap. Aman toh? Amin toh? Mantap. Mama umur berapa sekarang? Berapa? Baik, jemaat. Yang tadi pendeta yang dia omong banyak-banyak itu baru pengantar. Ini baru mau masuk khotbah ini kita baru mau khotbah ini. Jemaat. Seperti yang kita sudah tahu itu teks yang begitu tadi, pembacaan yang ayat 17 itu. Dan temanya bilang Kristus bangkit ingin membarui kemanusiaan kita. Maka apa yang harus diperbaharui sekarang? Setelah kita paham yang tadi, kesatuan dengan Tuhan, berbuat segala macam. Pertama, yang paling umum dulu pembaharuan itu. Karena ini dalam gereja maka saya harus bicara ini di awal. Yaitu pembaruan di soal pekerjaan atau pelayanan. Sama-sama 1, 2, 3. Pekerjaan atau dengar. 1. Kalau saudara bekerja untuk mendapatkan nafkah atau gaji, itu pekerjaan. Tetapi kalau saudara bekerja karena Tuhan, itu pelayanan. Supaya kita tidak pungkiri bahwa manusia tetap butuh uang. Tapi jangan karena uang
dia kehilangan semuanya. Jemaat, ada di sini yang karena kerja LDR. LDR itu bahasa pelopor apa? Yang satu tinggal di sini, satu tinggal di Kupang. Saya biasa bilang, saya hanya mau kasih ingat. Kamu cari-cari tapi jangan berpisah jauh, tidak boleh. Hawa itu. Adam baru kasih tengah sedikit, Adam pikir situ, datang ular su tipu. Apalagi mau LDR itu pulang ular su melili, dia su melili. Itu racun su dalam dia pun masuk. Kalau kita bekerja karena gaji, itu pekerjaan. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan karena Tuhan, itu apa? Pelayan. Ingat, tadi saya cerita-cerita dari ibu dokter dan pengacara. Orang-orang yang Tuhan pakai tidak semuanya itu nabi-nabi. Ada Ruth, di sini ada nama Ruth. Ruth siapa itu? Oh, sudah bukan itu, ini Ruth lain. Ibu saya mau kasih tahu, Ruth di Alkitab itu dia hanya seorang TKW, tenaga kerja wanita yang bekerja pada perkebunan milik Boas, tapi Tuhan pakai dia untuk pelayan. Tuhan pakai Esther, di sini ada nama Esther. Mana itu Esther? Esther di mana? Esther, Mama Esther, apa kabar? Puji Tuhan. Esther itu dalam Alkitab hanya seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan. Tuhan pakai. Tuhan pakai Onesimus. Di sini ada nama Onesimus. Mana itu Onesimus itu? Dia hanya seorang budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Tuhan pakai. Tuhan pakai Daud. Angkat tangan yang Daud itu. Ada nama Daud di sini. Dia seorang gembala kambing. Kemudian Tuhan ambil dia menjadi raja. Tuhan pakai. Tuhan pakai Salomo. Ada nama Salomo? Salmon mana? Oh ada, ternyata saya baru tahu kalau Salmon duduk dekat Esther. Oh istri, hormat dia. Seorang raja yang Tuhan pakai. Ini baru angkat dia jadi kepala RT saja, sudah tidak pemalas pelayanan ini. Ini raja Tuhan pakai. Amin kok tidak? Tuhan pakai Ayub dan Abraham. Ada nama Abraham. Ayub dan Abraham itu pengusaha. Tuhan pakai. Tuhan pakai Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes. Itu nama dong ada. Andreas apa? Bapak, hormat Bapak. Mereka itu hanya nelayan-nelayan kecil di Galilea. Tuhan pakai. Tuhan pakai Lewi. Suka luar dia. Lewi itu kepala pemungut cukai. Tuhan pakai Simon orang Selot. Ada nama Simon. Simon orang Gepil. Ada. Dia anggota partai politik dalam masyarakat Yahudi. Kalau dulu sudah ada pemilihan, dia anggota dewan itu. Tuhan pakai. Gaya. Nah, kalau bekerja hanya untuk cari nafkah, itu pekerjaan. Kedua, kalau saudara berhenti bekerja karena dikritik oleh orang, itu pekerjaan.
Tapi kalau saudara terus bekerja sekalipun dikritik sehabis-habisnya, itu pelayanan. Nanti ada yang protes kamu, kritik, teruslah melayani. Jangan tersinggung. Mantap toh. Termasuk yang kecil-kecil ini. Teruslah melayani. Teruslah melayani. Sekalipun dikritik. Kalau saudara bekerja dan membutuhkan terima kasih dari orang lain, itu pekerjaan. Tapi kalau saudara terus bekerja sekalipun tidak dikenal oleh seorang pun, itu pelayanan. Amin. Kalau yang saudara pikirkan itu sukses, itu pekerjaan. Tetapi kalau yang saudara pikirkan dan lakukan itu adalah kesetiaan, itu pelayanan. Ya, Tuhan mau rubah kita ini supaya kalau melayani itu betul-betul melayani di bidang apa saja. Melayani. Tuhan melayani. Kenapa? Apa? Jadi setelah Kristus yang bangkit membaharui kita, kita harus tahu bahwa apapun dunia kerja kita, itu pelayan. Tadi siang kami cerita, saya bilang begini, satu hal yang paling sulit dalam kekristenan adalah membangun jembatan yang menghubungkan antara hari Minggu dan hari Senin. Terlalu susah. Hari Minggu itu dia kudus, mulia, suci, sempurna. Itu Minggu. Senin dia gila. Gila sampai Sabtu malam. Minggu dia mau kudus lagi. Hari Minggu dia bilang haleluya. Senin halilintar. Dia menyambar sana. Jadi apapun medan kerja kita, itu apa? Amin sudah. Melayani. Kenapa? Karena itu melayani apa? Itu bagian pertama ya. Dalam pelayanan yang lebih sungguh, kita membedakan antara kewajiban dan tanggung jawab. Kalau orang hanya sekedar menjalankan kewajiban, dia suka pakai itu kata yang bilang, yang penting pokoknya, pokoknya yang penting. Yang penting pokoknya, pokoknya yang penting pokoknya. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? Tanggung jawab itu kelasnya lebih tinggi daripada kewajiban. Satu hari saya tanya seorang koster di Sabu, Pulau Sabu, pulau bagian selatan Indonesia. Namanya Amaju. Orang-orang Sabu tuh hidup dari pohon lontar. Apa lontar? Lontar juga ya? Nah. Saya bilang dia, Ama, di hadapan istri dan 5 orang anaknya, saya bilang begini, Ama, kau iris itu pohon itu susah atau tidak? Dia bilang susah sekali pendeta. Coba gambarkan susahnya. Pak, kita naik pohon itu jam 2 subuh, turun sudah jam 7 pagi. Karena pohon banyak, kita tidak bisa naik dari satu pohon,
turun kembali, pindah ke pohon sebelah. Itu buang waktu, buang tenaga. Jadi kami sambung dia punya daun, kami langgar ke sebelah, risiko jatuh. Pisaunya terlalu tajam, kadang-kadang melukai kami punya jari. Belum lagi ada tokek di atas. Terus saya tanya, Ama, engkau tahu iris itu barang susah begitu, kenapa engkau mau iris? Dia lihat kepada istri dan 5 orang anaknya, dia bilang begini. Dia hanya bilang, terus dia bilang begini, nanti dorang makan apa? Kalimat itu membuat saya mengerti. Dia naik pohon itu jam 2 subuh, dia turun jam 7 pagi. Resiko jatuh atau terluka, dia melakukan itu bukan sekedar sebuah kewajiban. Tapi apa? Tapi apa? Ibu-ibu mungkin tidak suka warna putih. Hari ini saudara pakai baju warna putih bukan karena selera, tapi karena apa? Tanggung jawab. Gereja di sini jam berapa Pak Pendeta Abraham? 9. Waktu mau putuskan jam 9, ada yang bilang saya usul jam 6. Saya baru bilang jam 7. Saya baru bilang jam 12. Kemudian kita sepakat jam 9. Gereja tidak bicara siapa kalah siapa menang. Yang usul jam 6 dia datang gereja bukan karena dia kalah atau dia menang. Dia datang karena tanggung jawab. Amin. Atau siapa di antara kita dia bilang silakan. Kamu mau gereja jam 9, kamu silakan gereja. Saya akan datang sendiri 12:30. Itu dia gila. Di gereja itu bukan selera, tapi apa? Tanggung jawab. Amin. Yang majelis yang datang kau tanya, apakah jawabmu? Dia jawab bilang apa? Apakah jawabmu? Udah mengerti? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Jadi jawabnya itu bukan kewajiban. Apa? Dimulai dari apa? Dengar dia. Saya dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Langsung ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya kepada siapa? Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya, ya, ya. Di Gepil ini ada periodisasi untuk majelis. Berapa tahun? Ada majelis yang dia bilang, yes, tinggal 1 tahun. Tinggal 1 tahun. Ada. Ada. Gitu. Oke, itu bagian pertama. Kedua, dia membarui cara pandang kita tentang diri sendiri. Kamu berharga. Sama-sama 1, 2, 3. Bilang, saya berharga. 1, 2, 3. Saya berharga. Saya berharga. Jangan hanya karena warna kulit kita merasa kita tidak berharga. Jangan karena status sosial kita rasa kita tidak berharga. Jangan karena segala macam kita berharga. Siapakah Tuhan mau cipta kita, dia tidak tanya. Tuhan mau cipta saya, dia tidak tanya, Yandi, engkau mau Timor atau Eropa? Dia tidak tanya. Langsung Timor. Saya berharga sebagai orang Timor. Saudara berharga sebagai orang Luwu. Saudara berharga kalau saudara orang Jawa. Kalau saudara Sulawesi, saudara Papua, saudara manapun, kita berharga.
Amin. Karena harga yang paling tinggi dari seorang manusia adalah kita gambar dan rupa Allah. Kita bergaul dengan siapapun boleh. Tapi ingat, saya tetap Timur. Saudara tetap. Jangan berusaha jadi orang lain. Sekalipun saudara nonton itu yang CEO itu. CEO menyamar itu. Ternyata dia dewa perang. Yang sudah tahu dia langsung bilang, aku bodoh, aku. Saudara tetap luluh. Jangan berusaha menyangkal diri. Kita tahu diri toh. Orang sukses itu yang paling pertama, dia tahu dia datang dari mana, mau pergi kemana, dan dengan cara apa dia pergi sampai ke tempat itu. Jangan lupa diri. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 3, 2, 1. Sentuh yang sudah lupa diri itu, kasih dia, 1, 2, 3. Jangan lupa diri. Pendeta, saudara mau berteman dengan siapapun silakan. Tapi jangan lupa diri. Ingat, pendeta Yandi ini dia teman banyak. Saya teman ada orang Jawa, orang Sumatera, orang Papua, orang Malaysia, orang luar negeri, orang Cina. Tapi saya tetap Timur. Saudara bayangkan kalau saya teman di orang Cina baru saya suruh panggil saya Koko Yandi. Wah, tidak cocok. Tidak cocok. Amin toh? Kenapa? Dengar. Banyak orang tidak mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak mampu berdamai dengan diri. Dia berusaha hidup seperti orang lain. Orang kalau tidak berdamai dengan dirinya, dia tidak menemukan apa yang Tuhan taruh pada dirinya untuk dia bisa eksplor itu menjadi berkat bagi dunia. Kenal diri. Tahu diri. Cara pandang kita terhadap kita pun diri harus tahu. Aku anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Baru kita bikin perayaan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Berdamai dengan diri ya, karena engkau berharga. Orang biar mau hina kita, tetap kita bangga dengan kita punya hidup ini. Tidak perlu jadi orang lain, supaya kita tahu bersyukur. Banyak orang ini tidak mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Dia sibuk dengan orang lain pun berkat, sampai lupa hitung berkat sendiri di rumah. Lama-lama orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Kedua, berdamai dengan orang lain. Sama-sama, 1, 2, 3. Rasa kita sudah rusak hubungan dengan siapa? Berdamai. Berdamai, damai. Jangan ada dusta di antara kita. Kenapa? Berdamai dengan orang lain. Kita ini, kadang-kadang kita ini saya mau tanya, jemaat. Sabar, saya kasih lurus ini. Ada yang suka nonton sepak bola? Ronaldo atau Messi? Messi ada atau Ronaldo? Ronaldo atau Messi? Messi atau Ronaldo? Ronaldo ada keluarga di Lutim. Messi dan Ronaldo yang bermain di sana, kita mau baku bunuh di Luwu. Berhenti sudah. Berdamai dengan orang lain. Kita pun hidup itu harus membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Yang bawa damai itu Allah pun anak. Yang tidak bawa damai itu setan pun anak. Berdamailah. Amin toh? Ini masalah tanah di luar sana dia bawa sampai di urusan majelis dan pemilihan. Jangan begitu. Yang tidak baik di kita punya dunia ini adalah
Ada orang tidak suka Pak Abraham, dia pengaruhi orang lain untuk tidak suka Pak Abraham. Ada. Di sini dia. Faham apa itu orang? Faham apa itu? Berdamai. Jemaah. Saya mau kasih tahu saudara. Harga tertinggi dari seorang manusia adalah karena kita ini gambar dan rupa Allah. Kekayaan adalah perhitungan berdasarkan kepemilikan. Orang miskin, orang kaya, Tuhan menciptakan mereka. Harga paling tinggi kita ciptaan Tuhan. Kekayaan, kemiskinan adalah perhitungan berdasarkan kepemilikan. Tapi bukan berarti orang miskin tidak penting. Semua orang menjadi penting. Ada orang bilang, saya bilang begini, Pak Pendeta, kalau lihat kita bertengkar dengan istri, makanya orang kayak saya tidak pernah bertengkar. Saya bilang, iya, karena engkau tinggal sendiri di hutan. Kalau engkau tinggal di hutan, pohon mana mau kasih tersinggung engkau? Kita hidup dari orang lain ini, kita hati harus luas. Karena tidak semua orang, tidak ada orang yang diciptakan untuk memenuhi dan memuaskan kita pun keinginan. Istri saja kadang-kadang menjengkelkan. Suami juga kadang-kadang. Mertua juga kadang-kadang. Berdamai. Sejak awal Tuhan cipta, dia sudah tahu kita ini makhluk sosial, memang hidup. Makhluk hidup saja tahu. Tapi kita makhluk sosial. Tidak bisa melepaskan diri dari orang lain. Betul kok tidak? Jemaat. Kita ada nama kok tidak? Kita punya nama ini untuk siapa coba? Untuk kita dan orang lain. Sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Atau siapa di antara kita yang pas mau makan, dia bilang, Yandi, makan. Tidak ada. Kita punya nama ini supaya orang lain panggil kita. Makanya ada sebutan Bapak Abraham. Hanya sekali anaknya, aku yang mari puji Tuhan, salurkan tangan kiri, bagikan kaki. Oke. Kita makan atau tidak? Kita makan untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Makan untuk orang lain itu maksudnya apa? Kami suami ini kalau istri sakit tidak mau makan, kami bilang, Mama makan sayang. Dia bilang tidak bisa. Mama makan. Dia bilang mulut pahit. Mama makan. Dia tetap tidak mau. Kalau tidak bisa, kami hanya bilang, Mama makan karena anak-anak masih kecil. Langsung dia tambah. Dia juga tidak mau, ini anak ada mama baru kan. Kita semua pakai pakaian atau tidak? Kita pakai pakaian untuk siapa? Untuk siapa coba? Untuk kita dan orang lain. Untuk kita itu maksudnya supaya jangan kedinginan, supaya terawat itu kulit yang sudah skincare lagi, tidak terbakar. Itu untuk kita. Untuk orang lain itu maksudnya begini. Kalau tidak ada orang, kita hanya hidup sendiri saja di dunia, kan tidak pakai juga tidak apa-apa. Tapi karena ada orang lain itu, makanya kita orang pakai pakaian begini toh, supaya orang ketemu kita tuh dia tidak bilang, oh, bagus ini pakai pakaian. Tepuk tangan dulu, ini bagus ini. Latih ini anak-anak dong ini datang gereja pakai pakaian rapi-rapi begini, bagus, bagus ini, bagus ini. Saya paling marah kalau pakai pakaian asal-asal saya datang di gereja itu, sembarang saja. Pakai pakaian rapi-rapi kan ada orang lain. Satu kali saya khotbah, saya tanya, ibu, nona, boleh kok tidak pakai pakaian mini-mini datang di gereja? Dia orang bilang, boleh. Saya bilang, kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Terus saya bilang, iya, memang Tuhan lihat hati, bukan lihat pakaian, tapi saya ini pendeta. Saya lihat pakaian, bukan lihat hati. Jadi tolong sopan. Karena ada orang lain.
bukan kita sendiri. Iya, jadi harus ajar kita anak dong ini. Kada orang lain itu, ini anak kecil dong ini, harus ajar orang supaya tahu itu maaf, permisi, terima kasih, tolong. Kasih tahu di keluarga semua. Iya tuh, hampir-hampir kita anak dong ini. Datang langsung. Tidak minta tolong, tidak tahu ikut dia mama atau bapak pun keturunan itu. Jadi maaf, permisi, tolong, apalagi terima kasih. Karena kita hidup dengan orang lain. Karena hidup dengan orang lain itu baru beli tap satu saja dia pulang kampung putar sampai jam 3 pagi. Ada orang lain di sebelah. Tolong jaga. Karena kita tidak hidup sendiri. Anak muda, kamu tahu motor? Yang muda saja. Anak muda, kamu tahu motor? Itu motor itu hasil dari pabrik. Orang di pabrik itu orang punya otak mantap. Kerja pakai komputer. Mereka kerja itu terlalu bagus. Akhirnya orang tahu gas di mana, rem di mana, speedometer di mana, ban bagaimana, velg bagaimana itu tahu. Ini kita punya anak-anak muda yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi seperti orang gila. Wah, wah, wah. Orang mau tidur tiba-tiba dia lewat. Wah, wah. Itu orang punya doa hanya satu. Coba mati baik. Dan bikin apa-apa itu ada orang lain. Anak muda, orang tua beli kasih kamu motor, tapi dorang tidak mau dengar ada kabar celaka dari kamu. Bikin apa-apa itu ingat orang tua, ingat ingat orang. Jelas kok tidak? Nona, sudah nikah kok belum? Kamu sudah nikah kok belum? Pacaran atau apa itu, tolong ingat orang tua. Kalau engkau tidak hidup sendiri. Anak-anak dong. Susah kita omongin anak-anak dong ini. Kasih tahu orang, kamu tidak hidup sendiri. Engkau juga nomor R ini. Engkau tidak hidup sendiri. Amin toh? Nah itu juga, dia juga itu. Engkau tidak hidup sendiri. Hei, kamu. Bikin apa-apa ingat orang tua. Engkau juga. Juga. Bikin apa-apa ingat orang tua. Kan kita tidak hidup sendiri. Jangan bikin malu orang tua. Anak-anak! Jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu. Oh iya. Ulang. Anak-anak! Jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu. Kita tidak hidup sendiri. Ada orang toh, betul kok tidak? Ada mama mantu yang begitu lagi baru kamu bikin lagi. Berdamai dengan orang lain. Ketiga, berdamai dengan Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kehidupan kita dan Tuhan diperbaharui. Yang tadinya kita jauh, sekarang mendekat, merapat, menempel. Di Indonesia, gereja-gereja itu mengalami kemajuan juga. Salah satunya adalah sudah ada vokal grup kaum bapak. Di Kepil ada? Tepuk tangan. Wow! Sudah bagus. Tapi dia punya tapi ada 2. Tapi pertama, itu kaum bapak itu latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon itu handphone mau meledak gitu. Sambil main domino lagi. Ada. Di sini. Betul. Coba tunjuk pelakunya, pelaku.
Tapi kedua, nanti hari Minggu mau menyanyi, lewat majelis dong sampaikan, tolong bilang di pendeta, kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap? Pulang jam 3. Terus selesai menyanyi, tidak duduk di dalam. Dia akan keluar dengan jalan yang kelihatan sopan. Setelah menyanyi, dia keluar bukan pulang. Dia cari pohon. Itu pohon itu mungkin akan kita sebut pohon kaum bapak. Kalau kaum bapak di Kepil sebut apa? PKB. Di sini ada pohon PKB. Di pohon itu tempat dorang merokok. Sambil bicara tentang situasi politik terkini di Indonesia. Dengan analisa-analisa yang mendalam. Tapi mereka taruh pasang-pasang telinga. Kalau pendeta Abraham bilang begini, jemaat Tuhan, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Mari berdiri, pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, terimalah berkatnya. Dorang yang dari pohon kaum bapak itu lari cepat-cepat masuk. Ada di sini. Tunjuk. Itu kaum bapak, tapi ibu-ibu juga. Ibu-ibu ini nanti kasih tahu dalam rangka hari ulang tahun Gepil Jemaat Via Dolorosa yang kesekian, maka paduan suara kaum ibu biasa disebut PW akan membawa pujian, berarti paduan suara dikasih. Dorang bukan sibuk latihan, dorang bertengkar soal seragam. Ada di sini itu ibu-ibu. Dorang yang duduk di sini atau di situ? Dorang bertengkar soal seragam. Mau bersih rapi saja atau seragam? Bertengkar, akhirnya seragam. Sudah sepakat seragam, bertengkar lagi. Mau polos atau pakai motif? Bertengkar, sepakat polos dan motif. Sudah sepakat, bertengkar lagi. Motifnya melintang begini atau melintang begini. Sampai terakhir ibu sampai sudah kamu menyanyi, saya tidak. Ada. Di sini. Itu ibu pakai baju warna apa sekarang? Coklat. Nah, kita ini kurang berdamai dengan Tuhan. Akhirnya ada sesuatu yang sedikit gampang saja kita abaikan Tuhan. Jemaat, ibadah jam 5, pesta jam 5. Pilih. Ibadah jam 5, pesta jam 5. Pilih. Pilih pesta juga tidak apa-apa. Jangan terlalu rohani-rohani juga. Yang menjadi soal bukan ibadah atau pestanya, tapi alasan memilihnya. Ada orang di kampung itu, Bapak, kenapa tidak pergi ibadah tapi pergi pesta? Pak pendeta minta maaf, ini tuan rumah dia undang langsung. Tuan rumah undang langsung itu, aduh. Tapi kalau saya yang tanya jangan jawab begitu. Bapak kenapa tidak ibadah tapi pesta? Pendeta yang diminta maaf, tuan rumah undang langsung. Oh, jadi Bapak mau Tuhan undang langsung? Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung. Ada orang yang selalu kasih salah Tuhan. Dia merasa dia hidup yang begini semua karena Tuhan salah. Tuhan ciptakan kita tuh yang baik. Semua apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh terlambat. Kau jadikan
Tuhan mau berdamai dengan kita. Orang kalau damai itu dia suka mau sama-sama dengan Tuhan terus. Dia tidak hilang-hilang, tidak lari-lari. Terakhir, tapi panjang. Berdamai dengan alam semesta. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Allah itu menciptakan semua dulu ada. Alam semesta ada ini baru kasih manusia. Supaya manusia tinggal menikmati semua yang Tuhan sudah siapkan. Tolong buat baik-baik ini alam. Alam tanpa manusia. Alam biasa-biasa saja. Tapi manusia tanpa alam dia susah. Contoh. Kalau kuda lari, manusia bisa pergi nonton. Tapi kapan manusia lari, kuda datang nonton. Tolong jaga alam. Tanah yang baik, tanah yang diberkati, Sulawesi yang diberkati, Luwu Raya yang diberkati. Jaga. Minimal jangan buang sampah sembarang. Ini naik oto makan di atas kasih turun kaca sedikit lepas. Coret-coret di dinding-dinding, tembok-tembok, sampai bangku gereja juga dia tulis Martinus. Sampai begitu. Apa yang bisa kita berikan? Hari-hari ini untuk kepentingan mendapatkan keuntungan, orang andalkan pupuk saja. Kadang-kadang itu sayur punya hijau itu terlalu hijau. Sampai ulat sendiri takut lihat itu hijau. Jangan juga kita bikin sesuatu yang normal saja. Untuk ini alam ini. Jangan tebang sembarang-sembarang. Lihat ini. Akhirnya bunga kita setinggal bunga plastik. Mana itu bunga lidah mertua? Jadi alam ini mesti alam yang baik toh. Jangan buang sampah sembarang. Perhatikan kebersihan. Mau bikin apa lagi bagi ini dunia ini? Boleh makan tapi jangan makan 2 kandang. Atur secukupnya saja. Nah, kau berdamai dengan alam ini. Alam ini toh. Sebab ini alam ini, lewat ini alam inilah Tuhan pelihara kita pu hidup ini. Amin. Tolong jaga baik-baik. Musim hujan sekarang banyak di Makassar banjir kok tidak kalau musim hujan. Iya karena kita pun pola. Sampah, drainase, orang tidak pernah bersihkan got di muka rumah. Nah dia hidup untuk apa? Jaga baik-baik ini alam ini. Di sini rumah kita. Lebih baik. Sudah. Ya diatur baik-baik ke rumah tempat kita tinggal ini. Jemaat! Tempat yang paling pertama Tuhan berikan bagi manusia. Bukan hotel. Bukan rumah mewah. Tapi apa? Taman. Perintahnya gampang. Peliharalah dan usahakanlah. Sama-sama 1, 2, 3. Lalu kita ada pelihara di mana? Kita ada usahakan apa? Nah itu tantangan buat kita toh. Amin. Sudah cukup sudah karena saya lihat saudara sudahlah lama. Ya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Mari semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan peluk aku sebentar saja.